Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali saya Usman Asriyadi. Dan saya Aisyah Iria kembali hadir menjumpai Anda. Ini tersalah. Jangan grogi, jangan grogi. Bahkan menyebutkan nama sendiri saja saya gugup ya. Ini padahal seperti salah satu akun ya. Padahal Anda tidak ada dalam kontes ajang ya. Kita buka jumpa kita hari ini di Inspirasi Siang pemirsa. Seperti biasa akan menghadirkan obrolan-obrolan menarik dengan narasumber yang akan kita hadirkan spesial. Tapi nanti di segmen kedua. Benar sekali. Di segmen ini tadi kita sudah dibuka dengan kegugupan-kegugupan yang ada. Mungkin kalau pemirsa yang ada di rumah ya, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga sudah pada mantengin Instagram. Betul. Begitu kan mungkin gitu ya. Ada juga yang sempat ada yang dibully, ada yang apa ibaratnya kayak melawan-akan ya. Ada yang ngasih dukungan, ngasih support, ada juga yang ngebully seperti itu. Apa sih ada apa emang? Nah, kita sebenarnya bicara soal ajang pemilihan Putri Indonesia yang digelar pada Jumat malam kemarin di Jakarta Convention Center ya. Kita bicara soal itu yang saat ini sedang viral alias viral di mana salah satu perwakilan peserta finalis dari Putri Indonesia dari Sumatera Barat namanya Kalista Iskandar yang waktu itu menjawab pertanyaan dari Ketua MPR Bambang Susatyo terkait dengan hafalan 5 sila waktu itu ya. Benar sekali. Nah sayangnya ini Kalista Iskandar ini ketika ditanya soal Pancasila ini 1 sampai 3 dihafal ya, keempat itu agak beribet dan kelima mungkin salah ya. Betul. Nah ini yang begitu mencuri perhatian publik di luar sana. Kenapa? Karena memang di satu sisi mungkin Pancasila yang mungkin kita gaung-gaungkan dari kecil, dari mungkin SD dan sudah hafal di luar kepala. Di luar kepala gitu. harusnya. Nah tapi banyak juga nih Aisyah juga dari kasus ini nih banyak yang ngasih dukungan ke Kalista karena mungkin pada saat itu faktor nervous ya yang tidak bisa diredam seperti itu. Jangankan Kalista Iskandar mungkin diajak Aisyah Iria juga seorang Aisyah Iria membuka dengan belibet juga. Susah menyebutkan nama. Itu seperti salah satu akun Najwa Shihab juga menyebutkan pada saat pertama kali dia siaran juga katanya dia selalu menyebutkan nama dia sendiri. Ini salah satu bentuk dukungan ya kepada Kalista Iskandar seperti kemudian itu. Juga sang pemberi pertanyaan itu sendiri juga sebenarnya pernah salah juga. Betul. Jadi sebenarnya tidak sesempurna itu begitu ya. Betul. Mungkin ekspektasi orang mungkin tinggi mungkin seperti itu ya. Dan wajar lah gitu kan, kita harus bisa mengambil pelajaran dari situ dan ya sudah gitu. Ini mungkin faktor nervous seperti itu. Dan ada lagi nih mungkin yang juga bikin apa ya istilahnya, selain tadi Najwa juga memberikan dukungan ya, pageant lovers. Perwakilan Kalimantan Selatan pageant lovers. Betul. Pageant lovers ini menyayangkan sebenarnya ya ketika di satu ajang kontes kecantikan katakanlah seperti itu Putri Indonesia ya kan, ini istilahnya disodorkan dengan pertanyaan yang sebenarnya relevansinya itu dengan kontes kecantikan ini dipertanyakan seperti itu. Misalnya dia bicara soal pertanyaan soal hafalan gitu. Harusnya kan tidak hafalan seperti itu oleh pageant lovers seperti itu bilang. Harusnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin nalar gitu, menguji nalar, pemikiran gitu, dan pendapat-pendapat biasanya itu sebenarnya pendapat-pendapat ya, tapi ini misalnya adalah ini adalah sebuah hafalan. Mungkin tujuannya adalah bagaimana bentuk nasionalisme dari sang putri itu sendiri begitu. Tetapi mungkin bisa dikemas dengan pertanyaan yang lain. Sehafal-hafalnya orang kata pageant lovers ya. Ini kata pageant lovers loh, perwakilannya saya. Ini sehafal-hafalnya kalau misalnya udah gugup itu udah pasti buyar, ya nggak sih? Semuanya sih, semuanya. Bukan cuman membahas tentang Pancasila saja, bukan hanya putri saja. Semua orang kayaknya seperti itu ya. Kita mah manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan juga luput dari kesalahan. Bahkan nih ya ada juga hashtag We Stand for Kalista demi memberikan dukungan, jangan down dan jangan istilahnya ya sudah ini mungkin pelajaran untuk kita semua next agar di satu sisi pemilihan ini bisa lebih baik lagi. Dan pertanyaannya juga dan kita juga harus menghafal itu Pancasila. Benar sekali. Baik dan benar. Nah, di samping itu kan kayak semacam ada bad newsnya lah ya. Tapi good newsnya kita dong punya Putri Indonesia baru. Oh iya betul. Kita ucapkan selamat untuk perwakilan dari Jawa Timur. Ya. Ayu Maulida yang berhasil menyabet Putri Indonesia 2020 dan nanti akan berlaga di Miss Universe 2020. Luar biasa, tingginya tinggi banget ya. Betul. Cantiknya cantik banget. Anggun banget lagi. Anggun gitu banget. Ya. Tapi untuk perwakilan Kalimantan Selatan tetap semangat ya. Siapa? Kita juga mendukung Ayu Raras. Betul.
Pokoknya tetap semangat dan mudah-mudahan nanti bisa di 2020 mendatang Putri Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan bisa berprestasi lebih lagi ya. Oke, baiklah. Kita ngomong Pancasila, hafal Pancasila? Hafal dong. Nanti kita akan tes di segmen selanjutnya aja begitu ya. Kita mau lihat video klip dulu di siang hari ini dia untuk Anda pemirsa. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa masih di Inspirasi Siang, dan kalau di segmen pertama tadi kita buka dengan informasi terkait viralnya ya salah satu perwakilan Indonesia yang salah menyebutkan Pancasila, tapi ini yang juga sangat-sangat viral hingga sekarang. Seperti ini itu. mendunia viralnya. Mendunia sekali viralnya, dan viralnya ini ada bikin ketakutan dan kecemasan serta kekhawatiran. Benar sekali, dan keviralan ini juga berdampak begitu ya, bukan hanya dampak kesehatan, tapi juga ada dampak ekonomi di sana, bahkan dampak pariwisata juga ada di sana begitu ya. Emang ada viral apa nih, Usman? Nah, ini terkait waspada dan antisipasi COVID-19 di Banjarmasin. Pemirsa, kita bahas seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini virus corona ini yang sempat muncul dari Januari kemarin ya kan, hingga sekarang di salah satu kota di China, di Wuhan tepatnya, ini menyebar ke seluruh dunia, penjuru dunia, termasuk juga di Indonesia. Benar sekali, dan di Indonesia sendiri sudah terkonfirmasi sudah ada 6 kasus yang sudah dinyatakan positif untuk virus corona atau penyakitnya adalah COVID-19 ini sendiri. Begitu. Dan juga diumumkan resmi oleh Presiden Jokowi waktu itu, masih 2 waktu itu ya, dan sekarang udah nambah juga begitu. Nah, dengan bertambahnya mungkin orang yang suspek corona ini juga meningkatkan kewaspadaan. Untuk itu pemirsa, di siang hari ini kita kembali akan membahas tema seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yakni waspada dan antisipasi COVID-19 di Banjarmasin. Dan untuk membahasnya, kita sudah kehadiran 2 orang narasumber yang langsung saja kita hadirkan ke hadapan Anda pemirsa. Di samping saya, ini ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, ada Bapak Mahli Riyadi. Selamat siang Pak Mahli. Selamat siang Mas Isman. Apa kabar hari ini? Kabar sehat. Sehat. Aduh, mudah-mudahan yang lain di luar sana juga sehat. Benar. Tetap waspada juga. Itu yang paling penting sekarang begitu. Itu yang paling penting, walaupun juga virusnya ini sangat menakutkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana tidak panik dan juga waspada. Imun tubuh kita juga tinggi seperti itu. Nah, di samping Aisyah, Aisyah ada dokter gitu ya. Dari Kabid Pencegahan, Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Selamat siang, dokter. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang deh kalau kita bisa sehat di sini, pemirsa juga bisa sehat dan tetap waspada. Nah, ini yang akan bikin kita sebenarnya jadi, aduh, kira-kira kesehatan saya nggak bisa saya pertahankan nggak dengan adanya virus corona ini yang sudah menyebar termasuk juga di Indonesia. Saya ingin tanya dulu nih ke dokter untuk membuka wawasan, walaupun juga banyak sih sudah ya, orang bisa sudah cari tahu di googling misalnya, tapi pengen pendengar lagi deh penjelasan dari dokter, apa itu sebenarnya coronavirus atau COVID-19? Jadi virus corona ini sebenarnya ya bukan virus yang asing bagi kita, karena virus ini juga penyebab dari, dulu mungkin kenal namanya SARS, MERS-CoV. Nah, dia tuh sama. Cuma kalau bedanya yang ini adalah turunannya, strain baru namanya. Jadi virus corona ini dia yang menyebabkan, nama penyakitnya sekarang dikenal sebagai COVID-19. Jadi coronavirus disease. Jadi kalau kita bicara penyakit namanya COVID-19, kalau kita bicara virusnya ya coronavirus. Coronavirus ini new strain-nya ini ya ditemukan oleh pertama kali kejadiannya di Wuhan, Cina, dan memang yang menemukannya adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit di Cina, dan memang dia menyerang ke saluran pernapasan seperti penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus corona. Cuma yang bikin heboh karena di sana itu penularannya cepat sekali, banyak sekali dan menyebabkan kematian. Dan menyebabkan kematian. Cuman satu hal yang terpenting adalah seperti sifat virus yang lainnya, virus corona ini sebenarnya self-limiting disease. Self-limiting disease ini artinya dia akan sembuh apabila daya tahan tubuhnya bagus. Jadi sebenarnya ini yang sebenarnya harus kita titik beratkan kepada masyarakat, bahwa dengan perilaku hidup bersih dan sehat, gerakan masyarakat hidup sehat, banyak makan sayur dan buah, itu akan
Itu. Insya Allah akan menghindari. Makanya germas nih masih benar-benar di ini kan. Penting sekali. Dinas Kesehatan loh, ada germas di itu, semuanya ada di situ sebenarnya. Bahkan gitu kan. sebelum virus ini mencuat, germas itu sudah gencar dilakukan. Udah duluan germas daripada si virus. Benar sekali. Nah tapi kan yang paling ditakutkan begitu ya, ini apalagi ancaman begitu, berasa jadi ancaman tersendiri. Apalagi Indonesia sudah ada terjangkit juga, walaupun sebelumnya sempat kita menyatakan bahwa di Indonesia zero begitu ya. Tetapi sekarang sudah ada, dan yang ditakutkan oleh masyarakat adalah penyebaran itu sendiri. Nah kalau untuk penyebarannya ini, apakah memang ada yang mengatakan bahwa apabila di udara juga bisa terjangkit segala macam? Nah mungkin boleh dikonfirmasi nih dokter. Karena ya mungkin kalau bisa dibilang perjalanan dari virus corona yang penyebab daripada COVID-19 ini begitu cepat ya. Jadi teori yang bermunculan terkait masalah coronavirus ini juga berkembang seiring dengan penelitian. Jadi yang pertama kali itu diduga penyebarannya melewati udara. Namun terakhir ini dengan penelitian terbaru bahwa penyebarannya bisa melewati sekret-sekret itu cairan yang dari mata, hidung, bahkan air liur yang terpapar atau dia hinggap dalam satu tempat, dan yang biasa yang dari besi atau dari benda-benda begitu ya. Nah dia bertahan di situ, dan yang orang lain yang sehat memegangnya, nah itu transmission infectionnya. Jadi cara penularannya ketika dipegang, tapi misalnya tidak memegang wajah misalnya, atau masuk ke dalam mulut, itu juga tetap tidak ya. Cuma kan kebiasaan kita kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kita nggak sadar. Contohnya kalau kita lagi pegang handle tangga gitu kan ya, setelah itu nanti kita nggak sadar pegang muka, pegang hidung. Nah, makanya selain daripada kita meningkatkan daya tahan tubuh, perlunya juga kita cuci tangan tadi, sering-sering cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir. Itu adalah pencegahannya. Saya juga masih penasaran nih, saya ingin dokter juga kasih tahu faktor munculnya virus ini pertama kali itu karena apa sih dok? Di Wuhan ya mungkin. Iya, itu. Nah, mungkin ini masih sekedar, kita bicaranya masih sekedar dugaannya. Kan ini terjadi pertama kali kasusnya itu di pasar tradisional Wuhan, yang di sana berjual berbagai macam jenis daging, dan dicurigai diduga virus ini berasal dari daging-daging yang dikonsumsi oleh mereka. Ada yang bilang juga daging, ada yang bilang daging kelelawar ya dok ya? Ya, ada yang bilang seperti itu, walaupun sebenarnya secara ilmiahnya itu belum dipastikan bahwa memang itu dari kelelawar. Berarti diduga dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia penyebarannya begitu ya. Baik. Nah, sekarang mungkin berpindah ke Pak Mahli di sini. Pak Mahli, seperti yang tadi kita singgung di awal bahwa Indonesia sekarang sudah mengumumkan bahwa ada 6 warganya di sini di Indonesia yang terinfeksi COVID-19 ini. Di Banua sendiri menyikapi hal tersebut seperti apa dari instansi terkait? Ya, tentu Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi yang juga punya pelabuhan, sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan, ya kewaspadaan dini itu tentu harus kita laksanakan. Kewaspadaan dini itu sudah kita laksanakan sejak awal-awal isu virus corona ini beredar. Dan kita di Dinas Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan virus corona yang menjadi kewaspadaan dini kita, demam berdarah itu juga harus kita lakukan kewaspadaan. Kenapa? Karena memang penyakit selain corona itu ada penyakit lain yang seharusnya juga menjadi perhatian serius buat masyarakat. Apalagi sekarang musim hujan ya dok? Betul sekali. Nah ini penyakit yang juga bisa mempercepat kematian seseorang ketika dia menderita demam berdarah itu. Nah bentuk kewaspadaan kita apa begitu kan? Kita sudah menerima surat himbauan dari Bapak Wali Kota nomor 4034. Wali Kota sudah membuat surat edaran kepada masyarakat agar berperilaku hidup sehat. Yang kedua, jangan panik ketika mendapat informasi ini. Nah, kepanikan itu justru menyebabkan daya tahan tubuh seseorang itu menjadi turun. Nah, jadi seperti yang Dr. Bandiah katakan bahwa
penguatan daya tahan tubuh itu sebenarnya adalah kunci utama orang tertular atau tidak tertular penyakitnya terhadap virus ini. Sehingga kewaspadaan dini sudah kita lakukan di Banjarmasin. Ya, wali kota sudah melakukan sebuah himbauan. Germas itu kata kuncinya. Sehingga ya saya kira kita waspada tapi jangan panik. Jangan panik. Itu kuncinya itu ya. Yang paling penting begitu. Dihimbau juga nih dari Pak Wali ya nggak sih? Ya. Betul. Nah, sekarang mungkin antisipasi layanan kesehatan di Banjarmasin ini mungkin kepada Dokter Bandiah nih selaku Kabid pengendalian dan pencegahan penyakit dari Dinas Kota, apa mungkin yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi ini dari segi layanan kesehatan? Dari segi layanan kesehatan, alhamdulillah sekarang kita punya dari Dinas Kesehatan ya punya tim gerak cepat untuk penanganan KLB yang seperti contohnya untuk COVID-19 ini. Juga kalau di Puskesmas juga punya yang namanya TEPUS, jadi tim epidemiologi Puskesmas, yang dimana mereka nanti yang akan bergerak untuk melakukan deteksi dini atau screening untuk masyarakat yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ya. Orang dalam pemantauan. Pasien dalam pengawasan atau suspek COVID. Jadi yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan adalah mereka-mereka yang mungkin habis datang dari negeri-negeri yang terjangkit. Nah, itu dilakukan screeningnya kesehatan. Kita harus tahu dulu status kesehatannya bagaimana, dan mereka yang nanti akan berkoordinasi dengan kami apakah ini akan dirujuk atau tidak. Ini apakah dari Dinas Kesehatan yang jemput bola ke masyarakat atau masyarakat yang melapor kepada Puskesmas terkait? Jadi Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas itu mereka udah punya, alhamdulillah ya, ini kerja sama juga dengan lintas sektor. Jadi para masyarakat yang merasa dirinya habis berpergian itu melaporkan ke Puskesmas, kemudian Puskesmas melakukan kunjungan ke rumahnya masing-masing, dan itu nanti akan dilaporkan dalam bentuk pemantauan yang Oke, berarti ada peran aktif juga dari masyarakat juga berkat dulu. sosialisasi lintas sektor itu tadi. Kita mau kasih tahu juga nih ada reporter kita habis liburan ini mungkin ya ke Bali sama ke Gili, ayo. Harus kayaknya ya. Coba ya. Orang dalam pemantauan ya. Sebelum dia masuk kantor ya. Betul, agak batuk-batuk sih tadi ya. Kecapean mungkin. Oke, kita nanti akan bahas lagi. Ya Yusman ya, khususnya di Kota Banjarmasin mungkin kita melihat nanti juga dari Dinas Kesehatan seperti apa melihatnya. Apakah mungkin warga masyarakat di Banjarmasin khususnya ini terlalu panik kah atau seperti apa reaksinya? Apalagi di Banjarmasin ini katanya sih ada dugaan suspek yang kemarin dirujuk ke Rumah Sakit Ulin. Benar. Nah, itu sempat heboh juga, kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Inspirasi Siang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Siang, masih bersama dengan Pak Mahli Riyadi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Ada juga Bu Dokter Bandiah ini dari Kabid P2P Dinkes Kota Banjarmasin, masih bicara soal waspada dan juga antisipasi COVID-19 di Banjarmasin ini. Karena kita bicara soal penyakit ini tentu ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga tadi orang nomor 1 di Kota Banjarmasin memberikan surat edaran ya Pak ya, untuk bisa masyarakat tetap waspada dan juga menerapkan pola hidup sehat itu tadi. Nah, ini ada informasi juga Pak di kita seperti itu, dan sempat kita beritakan juga kan di Duta TV. Hari yang lalu ya? Betul, ada rujukan ini katanya dari Angsana, ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjarmasin yang katanya waktu itu dugaannya adalah suspek corona. Ya, boleh itu dikonfirmasi. Nah, mungkin bagaimana kondisi terakhirnya dan bisa dikonfirmasi mungkin dari Dinkes. Baik. Jadi itu yang memang kami dapatkan informasi, karena memang koordinasi yang sangat bagus antara pihak Rumah Sakit Ulin selaku penerima rujukan dengan Dinas Kesehatan. Kita pantau dan alhamdulillah hasil dari pemeriksaan yang mendalam yang dilakukan di Rumah Sakit Ulin hasilnya negatif, dan yang bersangkutan hanya menderita ISPA biasa saja. Hanya menderita ISPA biasa, pemirsa. Oke, nah, baiklah. ini tentu peran media sangat penting sekali kepada masyarakat agar ya disampaikanlah bahwa sesuatu itu faktualnya di Banjarmasin sampai hari ini tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi cuma yang satu itu doang waktu itu yang sempat bikin heboh. Dari tanah bumbu. Tanah bumbu, dari tanah bumbu rujukan, dan negatif COVID-19, negatif tapi ISPA
ya. ISPA biasa. ISPA biasa begitu ya. Nah, ini kan Pak yang juga bikin kita di tengah khawatir, takut, di tengah mungkin sudah ada himbauan, sudah ada juga berita-berita yang tadi juga tidak benar. Isu-isu yang bermunculan ini Pak, katakanlah hoax seperti itu yang menyebar di tengah masyarakat. Mungkin ada tindakan tidak mungkin dari Dinkes untuk hal itu? Baik, jadi kita sudah melakukan beberapa edukasi kepada masyarakat, baik melalui teman-teman pers kemarin pada saat datang ke kantor kita, ataupun pada saat konferensi pers pada saat di Pemko, begitu juga melalui media-media sosial yang kita miliki, Facebooknya Dinas Kesehatan, Instagramnya Dinas Kesehatan. Nah, kita sudah mengedukasinya juga langsung ke masyarakat melalui seluruh puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin, 26 puskesmas selama 3 hari berturut-turut. Topik yang diangkat mereka untuk penyuluhan itu adalah tentang COVID-19 ini. Jadi itu salah satu bentuk edukasi kita pada masyarakat. Dan kemarin, alhamdulillah, kita juga merasa bangga dan berterima kasih kepada pelaku usaha, manajemen Duta Mall, mengundang kami ke Duta Mall untuk memberikan wawasan kepada seluruh karyawannya bahwa tentang COVID ini supaya menepis isu-isu yang beredar itu. Sehingga saya kira hari ini pun saya kira program Duta TV luar biasa. Ini mencerdaskan sekali buat masyarakat. Karena yang paling penting itu adalah informasinya begitu ya Pak ya. Jangan salah memakan informasi yang benar seperti itu. Benar sekali. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada lagi Pak, mungkin tadi sudah disinggung di awal dampak dari adanya virus corona ini sebenarnya tidak hanya soal kesehatan saja, tapi juga perekonomian juga seperti itu. Pariwisata dan juga yang paling orang menjadi mungkin terlihat begitu ya, katanya di pasaran tuh stok-stok masker. Nah, stok itu masker, Pak. Ini jadi hand sanitizer sampai ada meme-nya loh. Iya. Tukang masker naik haji Pak, karena saking mahalnya harga masker itu sampai berkali-kali lipat. Gimana nih antisipasinya dan sosialisasinya kepada dari masyarakat? Dinas Kesehatan sendiri. Ya, jadi kami hari Kamis yang lalu saya langsung ngajak teman-teman kepala bidang untuk sidak survei pasar. Ya memang kita tidak menemukan lagi adanya masker yang dijual di pasar habis. Itu kemudian kita tanya dengan penjual, pemilik toko itu kapan jual harga tertinggi yang terakhir. Dia bilang 40.000 satu box. Saya kira itu adalah hal yang sangat wajar. Tapi memang betul faktualnya kita temui di masyarakat, di toko-toko dan di apotek di Banjarmasin ini sudah habis sama sekali masker. Langka sudah begitu ya Pak ya. Nah, yang penting perlu kita edukasi kepada masyarakat sebenarnya kapan orang itu memakai masker. Jadi ini penting sekali. Orang jangan panik buying gitu kan. Oh ini harus pakai masker. Masker itu sebenarnya indikasinya untuk orang sakit. Kalau orang tidak sakit tidak perlu pakai masker. Nah masker pada hakikatnya itu supaya kenapa orang sakit disuruh pakai masker? Agar dia tidak menularkan kepada orang lain. Yang kedua, masker juga ditujukan untuk petugas kesehatan, dokter, perawat, bidan yang lagi merawat orang sakit, yang orang sakit itu kebetulan mengalami sakitnya yang menular. Nah, itu juga. Jadi sehingga masyarakat kita tidak perlu memakai masker. Kalau tujuannya untuk menghindari corona. Persentasenya sangat kecil sekali untuk mencegah corona dengan masker. Poinnya adalah penguatan daya tahan tubuh. Itu poinnya ya. Tadi juga yang ada tampil di layar televisi Anda, pemirsa, itu adalah surat edaran dari Wali Kota Banjarmasin begitu ya. Pak Ibnu Sina juga sudah menghimbau supaya intinya adalah tidak panik di sana ya Pak ya. Betul. Nah itu surat edaran itu nanti kemana saja Pak akan ditembuskan? Surat edaran itu sudah kita sebarkan ke seluruh media-media sosial, ke lurah, ke RT, ke Dewan Kelurahan. Kemudian di masyarakat juga secara langsung ya melalui jejaring sosial lah yang kita manfaatkan selama ini secara optimal. Itu udah sampai kepada masyarakat. Oke, baik. Baiklah, ini kan Yusman tadi disampaikan oleh Bapak juga kan imun tubuh kita yang memang harus ditingkatkan begitu ya. Nah, dokter,
Kalau untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ini apa saja sih? Apakah juga kan sempat juga tuh beredar bahwa rempahan begitu ya? Jahe merah, jahe katanya. Iya. Udang jahe langsung laku loh menurut saya di mana-mana. Sempat mahal juga harganya di pasaran. Betul. Apakah ibu-ibu ya pasti tahu ya. Bisa mencegah virus ini menyebar. Jadi ini salah satu dari gerakan masyarakat hidup sehat ya, terkait masalah peningkatan daya tahan tubuh. Sebenarnya simpel dan mudah sekali. Jadi kalau di setiap kita itu mempersiapkan menu untuk keluarga kita, itu selalu sisipkan sayur dan buah. Simpel aja, sayur dan buah. Karena sayur dan buah itu banyak sekali mengandung vitamin-vitamin yang nantinya akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua itu yang terpenting juga adalah aktivitas fisik dan olahraga. Jadi yang dulunya mungkin kerjanya cuma duduk aja kan ya, terus atau yang sering bekerja di depan komputer itu kan, itu usahakan sering ya ada 2 jam sekali lah itu melakukan aktivitas fisik, renggangan otot. Ditambah lagi olahraga yang mungkin seminggu 2 kali gitu. Jadi mudah aja sih sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Betul. Terkait masalah si jahe dan teman-temannya itu dan kunyit janar. Itu sebenarnya begini, bahan-bahan alami itu sebenarnya memang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan tradisional. Herbal namanya ya. Nah, walaupun sebenarnya memang untuk penelitian secara ilmiahnya memang belum masih ada. Titik temunya jahe sama si kunyit ini adalah mereka itu meningkatkan nafsu makan. Jadi nafsu makan itu diharapkan dengan kita banyak makan, daya tahan tubuh kita meningkat. Itu sih titiknya. Tapi kalau yang dikatakan bahwa jahe secara pengujian secara klinis mungkin ya itu bisa menyembuhkan COVID-19-nya ya belum ada ya penelitiannya lebih lanjut begitu ya, tapi setidaknya enak sih tapi iya betul kalau lagi dingin-dingin apalagi wedang jahe ya itu dampaknya betul. Berarti yang kayak ada 2 yang naik haji ya, penjual jahe dan juga penjual masker dan penjual masker ya, ini karena mahalnya harga masker dan juga harga jahe setelah kunyit tadi. Oke, baik, setelah ini juga saya ingin tanya, ini yang penting juga adalah edukasi untuk menepis isu-isu hoax yang tidak benar itu tadi. Nah, mungkin untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang mungkin saat ini dalam tanda kutip ya, mereka kondisinya tidak sesehat mungkin yang ada, apa mungkin gejala-gejala yang bisa ditunjukkan, biar waspada gitu. Tapi gejala-gejalanya ditahan dulu dokter, kita akan bahas di segmen selanjutnya, tetaplah bersama dengan kami di Inspirasi Siang. Ya, kami kembali untuk Anda masih di Inspirasi Siang dan masih bicara soal waspada dan juga antisipasi COVID-19 di Banjarmasin. Dan di tengah isu yang sudah ada ini tentunya kita berikan apresiasi lah ya kepada instansi terkait yang juga terus bergerak untuk bisa memberikan pemahaman, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait COVID-19 ini di Banua, khususnya di Kota Banjarmasin. Intinya tadi adalah 2 mungkin yang harus kita garis bawahi, menjaga daya tahan tubuh seperti itu dan juga tidak panik seperti itu ya. Tidak panik itu yang paling penting ya. Karena ya kepanikan ini tadi disampaikan bahwa ini bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, gitu ya. Dan kita juga mengapresiasi pemerintah karena pemerintahnya tidak panik. Tidak panik. Kalau pemerintahnya panik, ya warganya juga akan panik dong. Warganya juga akan panik seperti itu ya. Nah, gejala-gejala ya? Ya betul, gejala-gejala nih biar masyarakat juga aware terhadap dirinya sendiri. Tapi itu tadi dilihat juga historinya ya, mungkin kalau dia tidak berpergian keluar negeri yang daerah-daerah terutama yang terjangkit itu mungkin hanya flu biasa mungkin ya. Seperti apa membedakannya? Takutnya nanti ya, saya batuk, saya corona nih, langsung mendiagnosa dengan sendirinya begitu. Jadi karena dia menyerang saluran pernapasan, jadi tentunya gejalanya seputar dari gejala-gejala gangguan pernapasan. Jadi seperti ispa biasa lah sebenarnya, batuk, pilek, bersin. Nah, kalau dalam stadium dia sudah masuk ke dalam stadium keparahan, itu yang adanya sesak nafas, tarikan dinding dada, terus juga ya itu yang bisa menyebabkan kadang-kadang penurunannya komplikasinya ke organ-organ lain. Nah, namun yang terpenting yang dibedakan adalah riwayat perjalanan, riwayat kontak. Jadi kalau misalnya dia tidak ada kontak,
tidak ada riwayat perjalanan, terus dia batuk pilek, jangan langsung berkata bahwa oh bisa-bisa saya kena COVID-19 gitu kan. Padahal nggak ada nih. Jadi nanti akan berhubungan nih dengan bagaimana mereka memprepare supaya jangan menular ke orang lain. Jadi yang memakai masker itu sebenarnya sakit, bukan yang sehat. Betul. Nah, jadi karena kaitannya bahwa dengan menghindari kontak dengan orang-orang yang sakit, itu orang sakitnya lah yang memakai masker. Itu gejalanya biasa aja, pilek biasa. Betul. Berarti tidak ada gejala yang lebih spesifik mungkin yang tadi ya, riwayat perjalanan dia apakah ada atau tidak begitu. Ya. Kalau untuk durasi flu dan juga batuknya tuh? Nah, itu kembali lagi dengan daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, walaupun dia pernah kontak dengan orang yang terkena COVID-19, tapi kalau dia daya tahan tubuhnya bagus, paling 1-2 hari atau 3 hari sembuh. Bahkan ada beberapa juga kasus yang diberitakan di media sosial maupun juga televisi seperti itu, ada beberapa orang yang sudah sembuh dari COVID-19 nih, karena memang mereka benar-benar menjaga daya tahan tubuh itu sendiri seperti itu, dan tentu mengobatinya pastinya ya. Itu yang paling penting juga untuk disampaikan begitu ya, bukan hanya menyampaikan bahwa korban yang banyak yang meninggal juga, tapi yang harus disampaikan juga adalah lebih dari 50% kalau tidak salah saya baca dari WHO itu memang sudah sembuh juga. Sudah sembuh seperti itu. Nah, untuk menuju ke fase penyembuhan itu, Dok, apa mungkin yang bisa dilakukan selain tadi memperbanyak vitamin dari sayur dan buah? Taruhlah dia sudah misalnya terinfeksi seperti itu, apa mungkin penanganannya? Kalau penanganan khusus kalau dari medis itu kan kita hanya mengobati simptomatik. Jadi apabila di pemantauan itu ternyata orang yang dipantau itu menderita sakit, itu kita kasih obat-obatan simptomatik, obat flu, obat demam, ya kan, membantu untuk supaya reda lah gejalanya. Namun yang terpenting itu adalah memang secara klinisnya penyakit ini memang belum ada obatnya, bahkan belum ada vaksinnya. Jadi semua tergantung kepada bagaimana daya tahan tubuh kita itu. Kembali lagi seperti itu ya. Tubuh kita itu ya. Saya mau ke Pak Mahli nih, Pak. Ini kan sebenarnya yang kita harapkan adalah ini cepat reda. Kemudian obatnya juga cepat ditemukan begitu ya, dan memang yang namanya pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Tetapi apabila memang ada hal terburuk begitu yang ada di Kota Banjarmasin, apakah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sudah siap begitu, Pak? Ya, jadi Mbak Aisyah, jadi di Banjarmasin untuk sumber daya manusianya kita sudah siap. Kita punya Rumah Sakit Sultan Syahriansah yang juga punya dokter spesialis paru, karena kasus ini pertama kali harus ditangani oleh dokter spesialis paru. Kemudian kita juga memiliki ruang isolasi. Nah, dalam kondisi tertentu baru nanti kita rujuk ke Rumah Sakit Ulin. Prinsipnya sebenarnya seluruh rumah sakit di Indonesia dan di Kalimantan Selatan pada khususnya harus siap. Jadi ketika ditanyakan kesiapan, ya kita siap sebenarnya. Ya artinya jangan panik, jangan khawatir. Kesiapan kita, sumber daya manusia, sarana prasarana, kita bisa menangani. Oke, itu yang paling penting sebenarnya ya. Oke, baik Bapak, sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi sayang sekali waktu yang juga terbatas di Inspirasi Siang edisi hari ini. Terakhir mungkin boleh closing statementnya dan himbauan juga untuk masyarakat di luar sana kembali mungkin. Benar, dan kalau tidak salah ada call centernya juga. Ada call centernya juga yang akan disampaikan mungkin dari Pak Mahli dulu. Silakan, Pak. Baik, jadi kesempatan yang baik ini kami sampaikan kepada masyarakat. Ya, yang pertama jangan panik. Ya, beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, perkuat daya tahan tubuh, karena virus corona ini tidak ada obatnya. Jadi sehingga satu-satunya cara untuk melawannya adalah memperkuat daya tahan tubuh. Kemudian lakukan germas, gerakan masyarakat hidup sehat dengan berperilaku hidup bersih, juga cuci tangan ya sebelum pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, dan jangan lupa di lingkungan kerja itu meja harus betul-betul bersih. Jadi sebelum kita pegang meja ini harus bersih. Pegang keyboard juga bersih. Nah, kemudian ya biasakan tadi cuci tangan, budaya cuci tangan. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat, kalau kebingungan terhadap informasi yang berkaitan dengan dugaan adanya virus corona ini, ya ini sesuai dengan himbauan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dapat menghubungi
ke nomor call center kita 0821 5771 8672 Baik. atau 0821 5771 8673. Oke, kita masih menunggu mungkin apakah nanti ada di layar ya. Dan tapi ini nantinya akan kita posting juga di Instagram kita, Yusman. Betul. Di @dutatv_official. Jadi silakan nanti call centernya ada di situ ya. Terakhir mungkin Dokter Bandia closing statementnya? Sudah sebenarnya udah lengkap yang disampaikan oleh Pak Mahli. Satu hal yang terpenting adalah selain salah satu bentuk ketidakpanikan itu adalah dengan pertama rajin-rajinlah para pendatang warga masyarakat yang habis bepergian dari negeri-negeri yang terjangkit untuk mandiri memeriksakan dirinya ke puskesmas. Ya. Jadi jangan takut bahwa oh nantinya saya akan mungkin akan akan dibedakan atau enggak, tidak. Terisolasi. Jadi, begitu ya. Justru karena dengan kesadaran pian-pian itu akan membantu kita memutus mata rantai penularan. Setuju sekali, kesadaran masyarakat ini yang paling pentingnya, yang juga harus ditumbuhkan seperti itu. Kewaspadaan itu penting ya, pencegahan itu penting, kesadaran ini juga yang paling penting ya. Ketika tadi warga-warga sudah bepergian, kayak aku misalnya ini mau pergian sih ke luar negeri, ke Iran ya, ke Kanada sama Jerman. Terserah Yusman aja kalau Kanada, gitu ya. Kandangan dalam dan jajaran Pekauman ya. Dan ya kalau tadi kan disampaikan bahwa pakai masker tuh yang sakit aja. Kalau Yusman setiap hari Pak pakai masker, masker wajah. Masker wajah biar glowing ya pemirsa. Ya sudah, makasih ya Aisyah ya. Ya sudah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih di kesempatan pada siang hari ini sudah berbagi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Bapak Mahli Riyadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dan juga Ibu Dokter Bandia selaku Kabid P2P Dinkes Kota Banjarmasin. Dan semoga apa yang kita diskusikan, kita perbincangkan di siang hari ini memberikan manfaat untuk Anda dan juga wawasan terutama untuk Anda ya. Benar sekali, dan semoga kita sehat-sehat saja. Amin. Ya, intinya adalah tidak panik. Tidak panik ya. Baik, dan demikian inspirasi siang untuk edisi hari ini. Akhirnya saya Yusman Asriyadi dan saya Aisyah Iria pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa terus saksikan inspirasi siang di setiap hari Senin di jam 1 siang. Dan kita berdua pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.